Tahun 2014, ilmuwan Jepang ngirim pesawat ruang angkasa buat ngambil sampel dari suatu asteroid yang jauh. Jaraknya itu setara kayak jarak bolak-balik bumi bulan ratusan kali. Terus, setelah diteliti, mereka itu nemuin salah satu zat penyusun gen makhluk hidup ada di dalam sampel. Lalu, muncullah pertanyaan besar. Zat apakah ini sebenarnya? Apakah sebetulnya kehidupan berawal dari luar bumi? Dan mungkinkah, jangan-jangan, kita semua adalah alien dari luar bumi? Jadi emang ada beberapa ahli yang ngeduga kalau kehidupan di bumi itu berasal dari luar angkasa. Misalnya ahli kimia ini yang bilang kalau makhluk hidup kecil dari suatu planet atau asteroid bisa nyebar lewat bebatuan. Mereka bakal bertahan dalam perjalanan panjang sebelum akhirnya sampai di planet yang cocok buat mereka hidup. Salah satunya planet biru kita tercinta. Ya, ibaratnya ada bibit kehidupan dari luar angkasa yang tumbuh di bumi. Nah, kalau misalnya yang ditemuin di asteroid tadi itu zat kimia biasa, mungkin ilmuwan juga nggak bakal geger. Tapi zat yang ditemuin adalah sejenis molekul yang nyusun gen tubuh kita. Tepatnya, penyusun RNA. Molekul kembarannya DNA. Gini, DNA itu ibarat buku resepnya para sel, yang berisi cara buat ngebikin zat-zat yang dibutuhin sama tubuh. Tapi, informasi yang terkandung di DNA itu ibarat bahasa asing. Sel itu nggak bisa langsung ngerti. Nah, RNA itu adalah ibarat penerjemah mereka. Oke, terus apakah penemuan ini berarti emang ada kehidupan di luar sana? Sebenarnya, banyak ilmuwan pun masih belum yakin. Soalnya tanah di bumi juga ngandung zat serupa. Jadi, bisa aja sampel asteroid tadi tercemar sama tanah di bumi. Oke, sampai sekarang para ilmuwan belum sepakat soal asal-usul kehidupan di bumi. Ada yang bilang dari luar angkasa, dari virus, gelombang, bahkan dari gas. Tapi teori yang paling populer adalah yang bilang kalau kehidupan itu berasal dari benda mati. Campuran gas di atmosfer dan energi dari sambaran petir bisa ngebentuk molekul-molekul fondasi kehidupan di laut. Oke, gimana makhluk hidup itu bisa tercipta emang masih jadi misteri. Tapi emang apa sih ngebedain benda mati dan benda hidup sebenarnya? Buat bikin kita makin bingung, kenalin Xenobot. Robot hidup super kecil buatan manusia. Jadi para ilmuwan ngambil sel punca dari janin kodok, terus dibikin jadi robot yang terdiri dari sel kulit dan sel jantung. Kayak robot, mereka bisa ngerespon perintah tertentu. Dan gilanya, mereka bisa berkembang biak. Mereka bisa ngumpulin sel-sel yang ada di sekitar mereka, terus nyusul sel-sel itu jadi Xenobot baru. Xenobot dikembangin buat berbagai macam hal, mulai dari buat ngancurin mikroplastik sampai nyembuhin penyakit. Tapi yang jelas, penemuan Xenobot makin bikin kita bertanya-tanya, apa batas yang ngebedain benda hidup dan benda mati sebenarnya? Jadi, asal-usul kehidupan di bumi emang masih misterius. Tapi tanpa sadar, kita terlalu obsesi sama nyari alien. Padahal mungkin sebenarnya kita lah aliennya. Kalau penemuan ini benar adanya, kira-kira apa aja yang bakal berubah dari cara kita ngelihat dunia, tatanan kehidupan kita, dan ilmu pengetahuan kita? Apa jadinya kalau planet bumi ternyata bukan rumah kita sendiri? Dan seperti biasa, terima kasih.